Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala hal yang kita rencanakan dan laksanakan hari ini diberkahi, dipermudah dan mendapat ridho darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di hari kedua pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB Visipol Universitas Islam Lihau tahun 2024-2025. Bersama saya kembali Nazwa dan saya Aurora yang akan membantu acara pada hari ini. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Gak baik-baik aja ya? Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya. Dalam sesi 5 ini kita akan mendengarkan cerita dan motivasi dari beberapa dosen Visipol yang sudah berpengalaman melanjutkan studi di luar negeri. Oke, kami yakin banyak dari kalian yang bercita-cita melanjutkan studi ke luar negeri. Baik, yang akan memandu acara pada hari ini adalah Ibu Dr. Evi Zubaidah. Kepada Ibu Dr. Evi Zubaidah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Panitia gimana nih kok loyo semua pagi-pagi? Mana suaranya? Oh, nggak dapat snack ya kan? Nggak dapat snack. Oke, kriminologi, mana kriminologi? Mana suaranya? Kok sini ada? Yang mana ini? Bercampur kalian? Campur? Oh, ini bercampur. Oke, sudah ada yel-yelnya Visipol? Sudah belum? Kalau Visipol, apa jawabnya? Nggak ada. Lemah kali ya kan. Oke, coba saya bikin sedikit. Visipol pernah dengar tepuk wow keren? Sudah pernah? Oke, kalau belum coba kita bikin. Senyum dikit lah bang, senyum bang. Mulailah harimu dengan tersenyum, karena dengan tersenyum kamu juga akan tersenyum sampai sore, ya kan? Oke. Oke, tepuk wow. Coba, kayak mana ini? Gini aja lah ya. Tepuk wow. Wow keren. Visipol, wow keren. Bisa? Bisa? Mana yang laki-laki? Oh, di tengah. Oke, Oke, siap Mas. Oke. Siap, biar kena kamera katanya. Oke, ulangi ya. Visipol. Wow, keren. Ulangi yang semangat. Nanti yang semangat dapat snack dari panitia. Oke? Oke, ya ulangi. Visipol. Wow, keren. Sekali lagi, yang sebelah kiri lah, sebelah kiri. Visipol. Wow, keren. Bagus. Coba yang kanan, jangan kalah dengan yang kiri. Visipol. Wah, keren. Oke, memang keren-keren kalian semuanya. Oke, alhamdulillah malamin. Hari ini saya Evi Zubaidah, saya dosen dari administrasi publik yang akan memandu untuk kegiatan hari ini terkait pengalaman perkuliahan di luar negeri. Yang akan disampaikan nanti ada dosen-dosen yang
berpengalaman kuliah di luar negeri, ada banyak nanti ya kita maju ke depan. Oke, masih semangat ya? Semangat. Semangat. Kok lelah loyo? Semangat dong ya, kan ada dapat snack ya kan. Ulangi, visi pak. Weh. Oh. Weh. Wow, keren. Oke, kita naik ke panggung. Sudah mulai ke panggung pak. Oke. Awas jatuh. Semangat. Oke, langsung aja mungkin kita panggil ya untuk narasumber hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Kandidat Agung Wicaksono mungkin sudah datang. Sudah? Yang ada aja, Ibu Arta Yudila MA. Silahkan kita panggil, kita jemput beliau. Tereng teng teng, nggak ada musiknya ini. Oh saya pojok, oke. Oke, salah lagi ya kan. Pak Fajri ada. Silakan Bu, ini Bu. Oke Bu Arta. Yang selanjutnya kita jemput Bapak Dr. Kandidat Al-Fajri SIPMA. Kita panggil. Mana bapaknya? Mana bapaknya? Oke. Silakan. Nanti ada akan datang yaitu Ibu Dini Tiara Sasmi MSI dan Ibu Febri Masuyasti MA. Oke? Sudah datang kedua ya, yang nanti yang selanjutnya kita akan susul. Oke, kita jemput beliau, Bapak Dr. Kandidat Agung Wicaksono MSI. Bapak calon-calon presiden kita. Jangan salah, beliau dulu waktu jadi mahasiswa adalah sebagai presiden mahasiswa dari Universitas Gajah Mada. Dari jalannya berbeda dong ya. Silahkan Pak Agung. Oke, sudah lengkap ya teman-teman semuanya. Tinggal satu lagi nanti yang menyusul. Oke, dah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin di setiap tahun, yaitu pengenalan mahasiswa, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tema hari ini yaitu terkait motivasi dosen untuk kuliah di luar negeri. Jadi adik-adik semuanya coba didengarkan nanti dari Bapak Ibu semuanya ini. Beliau akan memberikan sebuah motivasi pengalaman yang paling berharga. Jadi jangan berkecil hati, dah selesai di sini saja. Tapi masih banyak kesempatan yang bisa kita raih di kemudian hari. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya Nabi yang berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, hari ini saya perkenalkan yang pertama itu ada Bapak Dr. Kandidat Al-Fajri SIPMA. Di sampingnya ada Bapak Dr. Kandidat Agung Wicaksono MSI.
Di sampingnya ada Ibu Dr. Kandidat Artayudila MA. Dipersilahkan, mungkin bisa ladies first kali ya. Iya. Oh, Bapak Agung dulu boleh. Oke, dipersilahkan kepada Bapak Dr. Kandidat Agung Wicaksono MSc. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri, Bu, ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Nampak ya wajah-wajah apa ya, kangen lontong Medan atau lontong apa nih, lontong yang ada di Simpang situ mungkin ya. Adik-adik perkenalan diri dulu. Nama saya Agung Wicaksono, SIP, MPA, PhD kandidat. Saya adalah dosen ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau, Visipol. Sekarang insya Allah dalam waktu dekat akan melaksanakan ujian terbuka, akan lulus program doktor atau PhD-nya, Doctor of Philosophy di Corvinus University of Budapest, Hungaria. Ada yang tahu Hungaria? Hungaria tahu? Ada yang tahu nggak Hungaria di mana? Di benua apa? Eropa, ya betul. Kalau kita lihat peta, Hungaria itu dekat Austria, dekat dengan Ceko, dekat dengan Ukraina juga, karena kita ke timur itu berbatasan dengan Ukraina. Nah, saya sudah 4 tahun di sana. Ini baru pulang, baru aja pulang. 2 minggu yang lalu saya pulang karena sedang menunggu ujian terbuka saya untuk kembali untuk melaksanakan ujian. Jadi cukup menantang 4 tahun di sana, karena saya menghabiskan 4 tahun pas COVID. Ya, saya berangkat itu pas COVID 2020, lockdown saya berangkat. Nah, itu sekilas sedikit tentang pendidikan saya. Saya dulu S1 di Universitas Gadjah Mada, tahu Universitas Gadjah Mada? Yogyakarta, di Departemen Politik Pemerintahan. Kemudian saya lanjut S2 juga di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, dan S3 saya kembali tadi saya katakan di Doktor Ilmu Politik di Corvinus University of Budapest, Hungaria. Nah, jadi saya itu teman-teman dibilang pintar nggak pintar, saya nggak pintar, cuman saya gigih. Nah, ini yang bedain. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa dirinya kayaknya aku biasa-biasa aja deh, itu bisa kalah dengan orang yang gigih. Paham ya? Ada orang yang pintar, IPK-nya bagus, kalau dosen nerangin, guru nerangin, dia 5-10 menit langsung dapat. Itu banyak. Tapi kalau ada teman-teman yang merasa kok aku kayaknya kurang ya, berarti teman-teman bukan gak pintar, tapi teman-teman kurang gigih. Ya, oke, paham ya? Nah, itu dia. Kemudian teman-teman, saya dulu itu sama seperti teman-teman nih, S1 masuk dari Pekanbaru kuliah ke Jogja. Teman-teman pada merantau ya, banyak yang merantau, banyak yang dari luar Pekanbaru, dari Kuansing, dari Rohul merantau ke Pekanbaru. Nah, saya juga merantau dulu, merantaunya ke Jogja. Kita sama-sama nih dulu nih. Saya merantau ke Jogja, teman-teman merantau ke Pekanbaru sebagian. Nah, apa yang membedakan siswa dengan mahasiswa? Ada yang bisa tahu nggak? Siswa dengan mahasiswa apa bedanya? Siswa di sekolah, mahasiswa di universitas. Siswa, mahasiswa. Maha itu apa artinya? Paling tinggi. Jadi udah nggak ada lagi itu. Jadi kalau udah siswa ya mahasiswa, mau S1, S2, S3 namanya maha, tertinggi. Yang membedakannya adalah di sekolah dan universitas. Satu lagi yang membedakannya. Yang membedakannya adalah yang di sana teman-teman kalau bandel nggak masuk, guru masih mau WhatsAppin. Teman-teman pasti ada yang tahu tuh. Misalnya Rido, kamu ininya PR-nya belum selesai, ini gitu kan. Tolong temennya sampaikan ya. Nah, kalau di universitas beda, semuanya tergantung teman-teman sendiri. Iya, teman-teman boleh komunikasi dengan dosen, cuman kami nggak bisa mantau tuh.
Kamu tugas kamu ini, teman-teman bertanggung jawab dengan diri teman-teman sendiri. Itu yang membedakannya. Dan di siswa, pada saat masih siswa SMA, teman-teman boleh demo nggak? Nggak kan? Kalau demo pasti dipanggil kepala sekolah kan? Kalau sini boleh demo. Enak kan? Boleh demo. Nah, tapi itu singkat saja. Nah, pada saat saya gini teman-teman, saya itu S1 dengan beasiswa. Ya, S1 dengan beasiswa. Beasiswa berprestasi pemerintah Provinsi Riau 4 tahun. IPK saya 3,74 pada saat lulus. Bukan karena saya pintar, tapi karena saya gigih. Saya bukan anak-anak yang kupu-kupu. Tahu kupu-kupu nggak? Kuliah pulang, kuliah pulang. Saya anak yang kura-kura. Kuliah rapat, kuliah rapat. Tapi saya berusaha memanajemen waktu biar seimbang antara akademik dan non akademik. Nah, kalau teman-teman tahu dulu, kalau teman-teman, saya itu dulu waktu kuliah, seluruh impian saya tuliskan di kertas, saya tempel di kamar kos. Percaya nggak? Saya kalau ada fotonya saya bawain, tapi saya lupa bawa fotonya. Seluruh impian saya tempel di kertas, saya taruh di kamar kos. Tahu nggak? Saya punya bukan mantra sih, sebuah keyakinan. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda bayangkan. Saya berasa kalau saya besok A, B, C, D, E, F, G di dinding kamar saya merasa bahwa saya bisa. Dan percaya nggak teman-teman, apa yang saya tuliskan 90% sudah kecapaian sampai hari ini. Sudah. Contoh, S2 secepatnya, S3 dengan beasiswa. Saya mendapatkan beasiswa dari S3 ini dari Stipendium Hungarikum, pemerintah Hungaria. Kalau teman-teman ada yang KIP dapat beasiswa dari APBN, anggaran negara. Kalau saya bukan, saya nggak pakai pajak teman-teman, pajak orang tua teman-teman saya nggak pakai. Saya makainya pajak orang Eropa. Enak nggak? Saya pakai pajak orang Eropa karena yang membiayai saya APBN-nya APBN Hungaria. Itu saya tuliskan tuh, saya pengen sekolah ke luar negeri. Saya tuliskan jelas, karena you are what you think. Yang kedua, saya ingin fasih berbahasa Inggris. Sekarang alhamdulillah saya bisa sekolah dengan bahasa Inggris 100% dan lain-lain karena saya belajar. Yang ketiga lagi, pada saat itu saya ingin menjadi pengajar. Nggak tahu, saya nggak tulis spesifik dosen. Tahu nggak teman-teman saya jadi dosen di umur berapa? Tak ada yang bisa nebak nggak? Saya jadi dosen di umur berapa di Universitas Islam Riau? Berapa? 24? Ada lagi? 23 tahun. Saya jadi dosen di sini. Jadi waktu teman-teman saya baru ngajar 7 tahun yang lalu, saya 30 tahun umur saya sekarang nih. 7 tahun yang lalu saya ngajar, mahasiswa saya di kelas banyak yang lebih tua daripada saya. Coba, mahasiswa saya umur 24, 25, saya ngajar semester atas gitu. Nah, tapi intinya gini, you are what you think, Anda adalah apa yang Anda bayangkan. Jadi saya tulis tuh detail. Jadi teman-teman yang di Universitas Islam Riau tuh jangan takut untuk bermimpi besar. Nggak ada itu yang namanya takut untuk bermimpi besar. Karena saya yakin teman-teman nanti ada berapa orang kita di sini? 500 ada? Ada? 500 orang nanti saya yakin sekitar ya 100 lah itu mungkin sekolah di luar negeri dengan beasiswa. Mau nggak 100 orang dari sini sekolah di luar negeri dengan beasiswa? 400 lainnya ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi bupati, anggota dewan, ada yang jadi pengusaha besar, ada yang jadi istrinya pejabat, ada yang jadi suaminya pejabat, macam-macam. Mau nggak? Satu, you are what you think. Percaya sama saya sudah melakukan hal itu. Kenapa? Ketika saya bangun pagi nih, kan itu di depan cermin kan, kita kalau bangun pagi kan sisiran kan, itu saya tempel semuanya. Wah, saya nggak boleh malas karena saya ingin sekolah ke luar negeri. Kemudian saya nggak boleh malas karena saya ingin menjadi dosen.
Saya nggak boleh malas karena saya ingin jadi lulusan terbaik. Saya pada saat itu 3,74 lulusan terbaik di Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, one of the best university in Indonesia. Saya lulusan terbaik, mengalahkan lulusnya berapa tahun? 3 tahun 4 bulan. Bukan karena pintar tapi karena gigih. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi saya menjelaskan ini bukan karena saya pengen apa gitu, enggak, karena saya ingin share bahwa kalau saya bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Organisasi jalan, di kampus jalan, akademik jalan, semua jalan. Pacaran boleh. Saya pacaran pada saat itu sampai sekarang jadi istri saya. Seperti itu. Pokoknya saya yakin teman-teman bakal bisa kalau teman-teman gigih. Makanya kemarin waktu ada IP di sini kan, mahasiswa IP, saya bilang, satu, teman-teman kuliah itu satu yang harus teman-teman ingat. Orang tua teman-teman mengeluarkan uang untuk membiayai sekolah teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke Jogja, nanti kalau mungkin ada kesempatan pergi ke Jogja, datang ke Universitas Gadjah Mada, banyak anak teman-teman saya yang 2 hari 3 hari nggak makan loh teman-teman. Saya rasa di sini nggak akan ada. Di sana yang pendapatan orang tuanya cuma 700.000 per bulan tuh banyak. Yang sengsara tuh banyak. Yang kaya pun nggak banyak. Yang banyak yang orang-orang biasa. Tapi mereka gigih. Nah, saya mau dari sini teman-teman, selesai ini, mulai kuliah yang baik. Kunci kesuksesan itu cuma satu, gigih, pintar, karunia. Tapi yang paling penting gigih. Saya nggak pernah membayangkan, saya cerita sama istri saya, Ma, kok bisa ya sekarang kita kuliah tinggal di Eropa, keliling di 25 negara. Pernah membayangkan nggak? Oh nggak, di umur 30 tahun. Sebelum 30 tahun saya sudah menginjakkan kaki di 25 negara. Pernah kebayang nggak? Nggak pernah. Uangnya kalau teman-teman ke Eropa berapa ratus juta ngeluarin duit untuk satu orang. Ini saya tinggal di sana, pergi kemana-mana, 25 negara. Ya dikarenakan apa? Sekolah. Nggak pernah kebayang tuh. Ke Swiss, ke Paris, ke Berlin, ke Madrid, kemana? Nggak pernah kebayang. Nah, saya yakin teman-teman nanti dari sini bakal ada yang sekolah di luar negeri dengan beasiswa penuh, bisa merajut mimpinya di luar negeri dengan lancar. Itu ya, kuncinya adalah you are what you think. Anda adalah apa yang Anda bayangkan. Gigih. Kalau bisa nih pulang saya kasih PR, mulai list keinginan teman-teman satu-satu di layar apa namanya, di kaca atau di samping kaca, tempel. Coba nanti 10 tahun lagi simpan, checklist mana yang udah kesampaian. Pasti 50%, 60% udah kesampaian. Boleh dicoba. Boleh, saya sudah 90% kesampaian sampai hari ini. Sampai sekarang di kamar rumah saya di Arifin Ahmad, itu masih ada impian-impian saya. Menjadi A, menjadi B, menjadi A, menjadi B, menjadi A. Ada semuanya. Dan itu perlahan-lahan mulai saya checklist satu-satu. Itu dari saya, terima kasih. Semoga teman-teman lancar kuliahnya, 3,5 tahun lulus, 4 tahun lulus. Jangan lama-lama. Sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu bisa kuliah 7 tahun, sekarang nggak, masanya cepat ya. Dan saya kemarin lihat formasi CPNS itu mahasiswa visipol tuh banyak banget dibutuhin. Jadi teman-teman nggak boleh lama lulusnya. Oke? Bisa ya? Nggak harus pintar, yang penting gigih. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Agung ya, kandidat PhD ya. Beliau sudah menyampaikan motivasi, sudah menyampaikan bagaimana perjalanan beliau dari waktu S1, alhamdulillah sekarang yang sebentar lagi akan selesai di S3-nya, akan menyandang gelar PhD ya.
Oke, semoga semua apa yang disampaikan Pak Agung ini bisa memotivasi kalian semua. Oke? Oke, selanjutnya kepada Ibu Kandidat Dr. Arta Yuldila MA, dipersilahkan. Baik, saya duduk ya, karena saya baru nyampe kemarin lusa, jadi badan masih rontok-rontok, nggak sanggup buat keliling-keliling kayak Pak Agung barusan. Jadi saya di atas saja, nggak apa-apa, aman ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Evi Zubaida. Terima kasih juga kepada Bapak Kandidat Dr. Agung Wicaksono. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Arta Yudila, kandidat doktor juga. Saya dosen hubungan internasional Visipol UIR. Saya sebenarnya itu sama dengan Pak Agung. Jadi kita itu sama-sama di Budapest, Hungaria. Spesifiknya lagi, saya sama-sama di Corvinus University of Budapest. Jadi barusan yang dikatakan Pak Agung itu sama yang saya rasakan sebenarnya. Jadi kita sama-sama di Hungaria, kita sama-sama di Budapest, kita sama-sama di Corvinus. Bedanya apa? Bedanya adalah di program studinya. Kalau fakultasnya sama, kita Doctoral School of International Relations and Political Science. Tapi kalau Pak Agung di Political Science, ilmu politiknya. Political Science-nya kalau saya di World Economic-nya. Jadi cuma beda prodi lah istilahnya. Pak Agung itu senior saya di Corvinus. Jadi Pak Agung itu masuk di 2020, saya masuknya di 2022. Jadi bentar lagi Pak Agung mau lulus nih, kalau saya baru selesai kompleks exam. Ya, jadi istilahnya saya baru selesai seminar proposalnya nih, baru setengah jalan. Nah, saya sekarang setelah kompleks exam, saya akan stay di Indonesia itu sampai akhir tahun. Karena saya mau riset di Indonesia, nanti awal tahun depan saya balik lagi ke Budapest. Apa yang pengen saya sharing ya, kayak tadi udah terlalu cukup amat sangat sempurna yang disampaikan oleh Pak Agung. Mungkin saya sharing dari POV-nya saya aja ya. Kalau Pak Agung tadi tipe mahasiswa yang kura-kura ya Pak. Kuliah rapat. Kalau saya kupu-kupu, tapi bukan kuliah pulang. Saya kuliah perpus. Bukan karena saya pintar, bukan. Cuma karena saya senang aja belajar. Jadi senang ngebaca, senang mencari tahu gitu. Dan pada saat di UGM, saya sama-sama di UGM ya. Jadi kita sama banget berdua. Saya S1, S2-nya di UGM, Pak Agung juga S1, S2-nya di UGM. Bedanya Pak Agung itu prodinya ilmu pemerintahan, saya prodinya HI. Saya SMP SMA-nya, saya SMP 1 Pekanbaru. Ada yang anak SMP 1 Pekanbaru di sini? Nggak ada? SMA 1 Pekanbaru ada? SMA 1? Satu orang. Pak Agung ini, ya 2 orang. Saya dan Pak Agung sama-sama alumni SMA 1 Pekanbaru. Cuma beda SMP ya Pak, kita beda di SMP aja. Jadi saya SMP SMA 1 Pekanbaru, Pak Agung juga SMA 1 Pekanbaru. Saya UGM, Pak Agung juga UGM. Saya Corvinus, Pak Agung juga Corvinus. Jadi kita mirip-mirip nih. Balik lagi ke story-nya saya. Kalau Pak Agung tadi pentolannya kampus ya, ketua BEM nih. Ini ketua BEM-nya UGM nih. Ya, mantan ketua BEM-nya UGM. Jadi kalau urusan demo ini paling depan nih pasti nih. Ya, urusan rapat segala macam. Kalau saya lebih suka ke aktivitas yang akademik. Jadi saya itu adalah anggota aktifnya IDS dulu. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang pernah dengar IDS, itu adalah English Debate Society-nya UGM. Jadi kalau misalnya ada NUDC, ya National University Debate Competition, itu biasanya saya ikut. Dan itu saya sudah lakukan dari zaman SMP. Jadi saya anggota aktif English Debate, terus juga saya anggota aktif dari International Olympic. Mau itu matematik, mau itu kimia, fisika, saya ikut biasanya. Ya, lagi-lagi bukan karena saya super pintar atau gimana ya, karena emang senang aja. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi kalau misalnya enggak pun, bukan berarti menutup kemungkinan teman-teman bakal lanjut studi tingkat yang lebih tinggi lagi, enggak. Ya, ada banyak kasus orang yang biasa aja waktu SMP, SMA, S1-nya biasa aja,
tapi dia bisa kuliah S2-nya di luar negeri, S3-nya di luar negeri. Itu ada banyak sekali kasus seperti itu. Karena lagi-lagi poinnya apa? Lagi-lagi poinnya adalah kalian harus aktif dan proaktif. Ya, yang membedakan antara siswa dan mahasiswa adalah perbedaan di tingkat tidak hanya intelektualitasnya tapi mentalitasnya. Jadi kalau misalnya di SMA biasanya kalian disuapin gitu ya, jadi diajarin benar-benar gurunya nerangin segala macam. Kalau misalnya di perkuliahan itu mesti teman-teman semua yang aktif. Kalau nggak ngerti tanya ke dosennya, kalau mau ikut kegiatan apa-apa tanya ke dosennya gitu. Jadi bukan dari dosennya lagi. Dan saya yakin Visipol ini adalah salah satu yang amat sangat memfasilitasi apapun kegiatan mahasiswanya, selama itu positif, ya, baik akademik maupun non akademik. Jadi ada banyak sekali program, setahu saya ada student exchange, ada student mobility, ada internship yang tidak hanya di domestik, tidak hanya di nasional, tapi juga di internasional. Ya, jadi mungkin teman-teman ada pernah dengar kakaknya yang ada yang baru pulang dari Jerman, baru pulang dari Korea Selatan lah, baru pulang dari Thailand lah gitu. Ada banyak, ada yang baru pulang dari Turki gitu. Dan itu kesempatannya terbuka sangat amat luas. Jadi ambil kesempatan itu. Ya, dan perlakuan kita sama buat semuanya. Nggak ada perlakuan khusus dengan satu orang pun mahasiswa, nggak ada. Tergantung mahasiswanya mau atau tidak. Gitu. Dan mungkin saya akan mulai masuk ke program beasiswanya. Ya, mungkin ada yang penasaran. Kalau saya beasiswanya apa sih? Beasiswanya sama dengan Pak Agung. Jadi kita sama-sama dapat beasiswa dari pemerintahan Hungarianya. Nama beasiswanya Stipendium Hungaricum. Beasiswa ini tiap tahun dibuka. Biasanya di akhir tahun sampai di awal tahun. Beasiswanya biasanya programnya dari S1 sampai ke S3. Dan ini fully funded. Jadi kalian akan didanai full mulai dari kalian masuk sampai kalian lulus. Jadi kalian nggak mikirin lagi masalah tuitionnya, ya masalah SPP-nya berapa lah, SKS-nya berapa ya. Kalian udah nggak mau tahu lagi masalah itu. Dan kalian juga akan dikasih bulanan stipendnya. Ya, jadi dikasih bulanan untuk kalian jajan, untuk kalian mungkin ada yang mau sewa apartemen atau mau jalan-jalan keliling Eropa ya. Karena kalau kita di Hungaria itu kita dapat visanya jenis visa Schengen. Jadi visa Schengen itu kalian bisa keliling seluruh member state-nya European Union. Jadi seluruh negara anggota Uni Eropa itu kalian bisa jelajahi tanpa harus ngurus lagi visanya satu-satu. Makanya tadi Pak Agung cerita beliau sudah ke Prancis, beliau sudah ke Jerman, itu nggak perlu ngurus visanya lagi karena kita dapatnya visanya Schengen. Gitu. Jadi kita bisa keliling dengan hanya satu jenis visa yang kita punya di Hungaria, ya, dengan resident permit kita. Gitu. Nanti teman-teman akan tahu lebih lanjut tentang itu ya. Jadi menyenangkan nggak sih? Menyenangkan banget studi di luar negeri. Susah nggak sih? Susahnya tergantung kita. Susah banget. Ya, apalagi dengan sistem pendidikan mereka ya memang nggak ada ampun, nggak ada toleransi sama sekali. Kayak misalnya status saya sekarang ini, saya baru selesai kompleks exam, itu adalah penentu hidup dan mati saya sebenarnya. Kalaulah misalnya saya tidak lulus kemarin, saya harus angkat koper balik ke Indonesia, beasiswa saya dicabut, status saya dicabut. Jadi mereka tidak memberikan kesempatan kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi kalau kamu sekali gagal ujian, ya udah kamu ciao, balik ke Indonesia. Jadi memang kalian harus serius, tapi santai juga. Jadi jangan dibawa stres, tapi memang harus serius banget kalau apalagi udah dapat beasiswa, itu memang harus mempertanggungjawabkan beasiswanya. Dan ada banyak lagi jenis beasiswa ya. Ada yang beasiswa dari pemerintahan kita, dari LPDP, ya. Ada beasiswa dari pemerintahan negara penerima kita. Ada beasiswa dari kampusnya, khusus kampusnya. Jadi teman-teman kalau pengen nyari beasiswa dari sekarang sebenarnya udah bisa coba-coba dicari. Terus kalau pengen ngerasain gimana sih sekolah di luar negeri, mungkin coba-coba dengan student exchange dulu 1 semester misalnya gitu, atau internship misalnya, magang aja 1 bulan 2 bulan. Biasanya di semester akhir itu akan ada program magang. Coba cari magangnya yang deket-deket aja dulu, misalnya ke Thailand atau ke Singapura atau kemana gitu, supaya ada pengalaman aja gitu ya. Waktunya udah Ibu kayaknya waktunya sudah lebih dari cukup ya, karena masih ada 2 lagi rekan-rekan kita di sini yang pengen sharing juga pengalamannya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Arta, luar biasa ya. Baru 2 loh, masih ada 2 lagi nih yang sangat luar biasa tentunya. Oke, selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Dr. Kandidat Al-Fajri SIPMA. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, saya tidak akan panjang lebar karena ini ada ibu kita yang lebih hebat lagi. Beliau di Amerika Serikat, nanti akan banyak cerita bagaimana kuliah di Amerika Serikat ya. Kalau saya S1-nya di Universitas Islam Riau. Universitas Riau ya, tetangga. S2-nya di Australian National University, Australia ya, sedang S3 sekarang di Malaysia. Saya mau cerita di Australianya aja. Jadi saya ingin pesan, kalau kita kuliah, baik itu kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, kuliah di dalam negeri, kuliah di luar negeri, pada prinsipnya kita itu proses pendewasaan ya. Yang kita cari itu ada 3 saja. Berapa yang kita mau cari? 3 saja, yang lain-lain itu tambahan lah. Pertama kita mau cari ilmu, yang kedua kita mau cari pengalaman, yang ketiga mau cari jaringan atau pertemanan ya, karena 3 itulah yang akan membawa diri kita kemana kita ingin maju ke depannya. Pertama bawa ilmu, yang kedua bawa pengalaman, yang ketiga bawa jaringan atau pertemanan ya. Pertama di sini saya ingin ngomong semua. Saya tanya nih, kita mau cari apa? Tolong jawab ilmu ya. Kita mau cari apa? Kurang kuat. Kita mau cari apa? Ilmu. Yang sini saya mohon dijawab. Kita mau cari pengalaman. Kita mau cari apa? Kita mau cari apa? Yang ini tolong kita mau cari jaringan. Kita mau cari apa? Kita mau cari apa? Ya, kalau kita dapat beasiswa sekalipun atau kita sendiri menyadari, nanti akan ditanya tuh sama pemberi beasiswa biasanya ya. Mereka akan nanya, how will you use ya the knowledge, experience and the networks that you have ya. Bagaimana Anda menggunakan ilmu pengetahuan, bagaimana Anda menggunakan jaringan, bagaimana Anda menggunakan pengalaman yang Anda dapatkan. Untuk apa? Untuk memberikan impact, dampak kepada komunitas Anda nanti dimanapun Anda bekerja di 3 sektor saja. Pertama itu sektor profit, bisnis. Mau jadi CEO kah Anda, mau jadi apapun Anda, itu bisnis ya. Kemudian kalau Anda mau jadi seperti kami ini, seperti dosen ya, pegiat sosial, NGO aktivis, itu non profit namanya. Atau Anda bekerja di pemerintahan. 3 itu aja, tapi cabangnya kan banyak ya. Tapi 3 itu Anda cukup isi dengan 3 bekal yang Anda bawa tadi. Anda punya ilmunya, Anda punya pengalaman, Anda punya jaringan ya. Bukan berarti kita bicara nepotisme, tidak. Saya kenal sama ini, namanya siapa? Hah? Ikhwat namanya? Aron. Ya, saya kenal sama Aron. Nama Anda siapa? Hah? Roy. Saya kenal Aron, tapi saya tidak kenal sama Roy. Aron ini nilainya di mata saya waktu dia tes 8, Roy juga 8. Kira-kira saya loloskan Aron atau Roy? Ya? Pasti dia, karena saya kenal dia baik, menurut saya dia berpengalaman, dia punya skill, padahal dia juga baik, dia juga berpengalaman, dia juga punya jaringan, tapi saya nggak kenal dia. Ya. Jadi kalau sama poinnya, mungkin kita punya kelebihan di situ. Itulah kenapa kita harus berteman dimanapun kita berada. Jadi termasuk S1 ini, Anda cari ilmu, ya, cari pengetahuan, cari pengalaman. Saya waktu S1, selain saya sebagai presiden mahasiswa, saya juga ngajar di GO ya. Saya nyiar radio juga. S1 di Unri. S2 saya bekerja di Subway. Subway itu makanan cepat saji di Australia. Saya bekerja sebagai penterjemah bahasa Inggris. Saya bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di Australia. Karena saya nggak beasiswa. Kalau cerita beasiswa, Bapak Ibu ini hebat semua nih, paham dia. Kalau saya lebih di bawah mereka, harus lebih kerja keras lagi. Saya dari kampung yang tidak ada di Google Map dulu waktu saya berangkat ke Australia. Jadi kalau ada yang bilang di sini saya orang kampung Pak, oke, kampung Anda di mana? Saya bisa cari di Google Map.
Artinya Anda nggak kampung-kampung amat. Kampung saya waktu di tahun 2009 saya berangkat itu nggak ada di Google Map. Ya. Tapi saya belajar bahasa Inggris itu malam-malam sampai masuk parit, hujan-hujan karena nggak ada listrik. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Saya bisa bersaing dari kampus yang biasa saja. Kalau mereka kan dari UGM, dari UI, dari macam-macam kampusnya. Kalau saya dari kampus Undri yang orang juga mandangnya sebelah mata. Tapi alhamdulillah bisa masuk ke Australian National University top 3 untuk sosial politik di Asia Pasifik. Bisa, Anda pasti bisa. Ya, asal Anda mau. Nah, pesan terakhir saya soal identitas. Tadi Anda mau cari 3 hal saja, ya. Ilmu, pengalaman, jaringan. Bertemanlah di mana-mana, carilah pengalaman di mana-mana. Belajarlah yang baik. Kemudian Anda perlu bicara soal identitas. Apa identitas Anda? Kalau identitas Anda itu, oh Alphard Pak, saya harus punya Alphard. Ya, saya harus punya helikopter Pak, saya harus punya jet pribadi Pak. Everything can be taken away. Ya, semua itu bisa diambil oleh Yang Maha Kuasa, oleh orang lain sekalipun. Terbakar rumah Anda, terbakar jet pribadi Anda, nothing. Ya, tapi Anda harus tahu ada yang embedded in yourself. Ada yang di dalam tubuh Anda, dalam jiwa Anda, dalam pikiran Anda yang nggak bisa diambil orang. Itu apa? Disiplin, kerja keras, gigih tadi dibilang Pak Agung, ya. Suka menolong, positive thinking, itu yang Anda harus bangun dalam diri Anda. Kalau itu ada, yang tadi-tadi itu adalah bagian tambahannya dan pasti proses itu kita dapatkan. Ya, kalau rezeki orang tuh udah ada, burung terbang, kosong, sore udah ada, bawa pulang tuh anaknya. Ya kan? Nah, semut lebih parah lagi nyamuk. Dia berjuang hidup mati untuk setetes darah kita. Betul nggak? Nah, kita ini nothing lah, ya. Jangan merasa wah saya ini susah, wah saya cuma di UIR. No. Ya, kalau Anda sudah di sini, Anda bertekad ingin maju, tadi Pak Agung pesankan tulis apa yang Anda inginkan dalam 5 tahun ke depan. Anda bisa insya Allah. Yakin bisa? Yakin bisa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri. Oke, sebelum kita ke Ibu Dokter Kandidat Dokter Dini Tiara Sasmi, ya sejenak gini kita sambungkan dengan Ibu Cifebri Suyastri, juga kandidat dokter. Beliau sekarang ada di Budapest, Hungaria. Kita secara online ya. Oke, izin ya Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru di Universitas Islam Riau, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Saya merupakan salah satu dosen di FISIPOL UIR yang saat ini sedang menempuh studi S3 di Eropa di bidang hubungan internasional. Saya ingin menyampaikan ketika Anda memilih kuliah di FISIPOL, Anda akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana dinamika politik, ekonomi, dan sosial serta berbagai fenomena lainnya. Semua ini tentu adalah menjadi bekal berharga bagi masa depan Anda. Namun saya ingin menekankan bahwa perjalanan akademik Anda tidak hanya sebatas di UIR tentunya. Saya berharap jadikan UIR ini sebagai tempat mengukir prestasi dan kejar peluang-peluang internasional melalui jaringan kerjasama yang sudah dan telah dijalin dan sedang dijalin oleh kantor urusan internasional
WIR dengan berbagai universitas di luar negeri. Dan mulailah dari sekarang pikirkan tentang bagaimana Anda sebagai mahasiswa bisa memperluas wawasan dan pengalaman internasional Anda. Salah satu kesempatan terbaik yang bisa Anda ambil adalah mengejar program-program pertukaran pelajar, student mobility, atau bahkan nanti Anda mempersiapkan diri untuk studi S2 di luar negeri. Mulailah mempersiapkan diri dari sekarang saat Anda sudah resmi berstatus mahasiswa. Ikuti kegiatan akademik dan organisasi yang mendukung minat internasional Anda. Perkuat kemampuan bahasa asing Anda, dan jangan lupa juga sembari mencari informasi-informasi tentang peluang mendapatkan beasiswa seperti yang saat ini saya sedang mendapatkan beasiswa stipendium Hungarikum. Ada juga beasiswa dari Indonesia, BPI, LPDP, dan dari Uni Eropa juga ada beberapa seperti Chevening, Erasmus, dan banyak beasiswa lainnya yang bisa Anda dapatkan dan tentunya tersedia saat ini. Dan lastly, always remember, your journey has just begun. The challenge ahead will only make you stronger, and the opportunity will push you to grow. Believe in yourself, set your goals high, and never hesitate to step outside your comfort zone. The world is waiting for your contribution and confidence that each of you has the potential to make a meaningful impact. And once again, welcome to Universitas Islam Riau, and best of luck in your study and future education. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, baik tadi sedikit ya pengalaman dari Ibu Ici. Beliau juga kuliah sama di Hungaria ya dengan Bapak Agung dan juga Ibu Arta. Tapi berbeda, kalau Bapak Agung dan Ibu Arta itu kan di Confinis University of Budapest, tapi kalau Ibu Ici itu di kampus LT. Beliau sama-sama di Budapest juga di Eropa. Oke, yang terakhir ya, karena waktu juga sudah mau habis. Oke, yang terakhir Ibu cantik Visipol kita. Ini kalau di mana ada bujang darah, kalau di Visipol ada ini dosen tersantiknya. Yang pertama Bu Dini, yang kedua Bu Arta ya. Yang selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu kandidat doktor Ibu Dini Tiara Sasmi MSc, dipersilahkan. 5 menit ya Bu ya. Terima kasih, Terima Ibu kasih. yang cantik. Aduh, dipuji jadi malu saya, padahal biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren-keren ya semuanya yang di depan sini. Kalian jadi pengen nggak ke luar negeri? Pengen nggak? Hah? Diem semuanya. Ya, jadi saya yakin kalau beasiswa, terus kerja keras, motivasi, semuanya udah dibicarakan sama Bapak Ibu yang ada di depan di sini. Jadi saya pengen berbicara mengenai hal yang sedikit berbeda. Saya pengen ngomong masalah tentang failure, ya, tentang kegagalan. Kenapa? Karena kalau kalian pengen meraih kesuksesan, itu sebenarnya kalian juga harus siap untuk menghadapi kegagalan, dan menurut saya sebenarnya ini hal yang jarang dibicarakan ketika motivasi mau keluar negeri ya. Jadi sebelumnya mungkin udah dijelaskan juga sedikit, saya sekarang sedang melanjutkan studi S3 saya di Amerika Serikat, itu lebih tepatnya di State University of New York di New York. Dan saya sedang masuk tahun keempat dan sudah selesai comms exam, jadi sekarang sedang penelitian, dan karena ambil penelitian di Indonesia, balik ke Indonesia. Dan untuk biayanya sendiri itu alhamdulillah full di cover oleh Fulbright. Fulbright itu adalah beasiswa dari pemerintahan Amerika Serikat, jadi kita benar-benar gak ada pengeluaran sama sekali, bahkan bisa dibilang
malah dapat uang banyak gitu ya. Maksudnya kalau pandai-pandai nge-saving bahkan bisa sambil keliling-keliling. Kalau saya kemarin sambil keliling ke Chicago, Washington, kemana-mana gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya kalian pengen keluar negeri, yang pertama kali harus kalian siapkan mental itu adalah kegagalan. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang kalian lihat sukses, misalnya nih dari satu sukses, dia tuh ada 3 kegagalan atau mungkin bahkan 5 kegagalan gitu. Atau misalnya dia 2 kali sukses, di belakangnya itu ada 10 kegagalan. Jadi yang kalian lihat di depan itu sebenarnya orang yang udah biasa gagal. Begitu juga dengan saya. Jadi kalau kalian melihat, wah keluar negeri itu sulit banget, sebenarnya mental kalian itu harus kalian ubah. Orang Indonesia itu nggak sebodoh itu. Orang Indonesia itu pinter-pinter, yakin deh. Nanti kalau kalian udah sampai keluar negeri, kalian itu bakal bilang, oh I'm not that stupid gitu. Oh kalian baru sadar ternyata kita pinter-pinter juga ya gitu. Ternyata orang Indonesia itu kalau saya bilang tuh ulet, gigih. Jadinya mereka itu sampai di luar itu tahan banting. Ini saya cerita sedikit ya. Kalau di Amerika Serikat itu sekarang sedang banyak sekali mental health issue. Jadinya mahasiswanya itu gagal dikit stres, terus bunuh diri. Itu banyak kejadiannya. Bahkan di kampus saya sendiri setahun apa 2 tahun yang lalu ada yang lompat dari tower library. Kenapa? Karena stres, cuma gara-gara gagal sedikit aja di fail di class exam padahal bahkan. Terus tapi karena dia ngerasa hidupnya sudah gagal total, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri gitu. Nah keunggulan orang Indonesia, mereka itu udah tahan banting kayaknya gitu. Jadi kita itu udah biasa kalau misalnya dimarahin dosen atau apa, jadi lebih tahan banting. Nah oleh karena itu yang ingin saya tekankan di sini, kalian tuh harus tidak melihat keluar negeri itu hal yang sulit gitu. Kenapa? Karena sebenarnya start journey-nya itu justru nanti kalau sudah di luar. Bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara bertahan di sana, itu yang lebih saya rasa lebih sulit gitu. Bahkan mungkin kalau nanti sudah selesai akan ada kesulitan baru lagi, bagaimana mengaplikasikan ilmu nih, seperti saya bagaimana saya share ke mahasiswa-mahasiswa supaya mereka tahu dan mungkin termotivasi seperti itu ya. Tapi sekali lagi saya soalnya masih ingat ya, saya ketika seperti kalian baru masuk, terus waktu itu saya juga sama dengan Bang Fajri, saya dari Universitas Riau dan bahkan saya S1, S2 saya di UNRI, di Universitas Riau. Tahu-tahu S3 saya jauh banget ya kan ke Amerika Serikat. Jadi jangan pernah ngerasa kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak kapasitas gue deh gitu. Kayak itu dijauhkan. Kalian you're not that stupid, believe me. Kita tuh ternyata sebenarnya pinter-pinter banget ya. Kita tuh sebenarnya gini, saya yakin nggak ada orang yang bodoh. Itu saya yakin banget. Kita itu cuma terbiasa dengan ilmu yang ini, terus yang ini terbiasa dengan ilmu yang ini. Kenapa? Karena terpaparnya itu terus informasinya. Sementara orang yang kalian lihat, wah kok gila pinter banget, karena dia terbiasa terpapar dengan informasi itu. Kalau misalnya kalian ada di lingkungan dia dan mendapatkan informasi yang sama, kesempatan yang sama, maka kalian akan sama pintarnya gitu. Makanya yang pertama, poin yang sudah saya sampaikan, nggak usah takut gitu. Maksudnya kalau misalnya keluar negeri kayak nggak mungkin, itu gampang, kalian tuh pintar. Dan yang kedua, persiapkan diri jadi gagal gitu. Jangan nanti misalnya nih gagal sekali, ya udahlah, kayaknya memang nggak kapasitas saya gitu. Karena nggak, yang kalian lihat di depan sini itu kesuksesan, tapi di belakangnya ada gagal yang berderet-deret. Bahkan saya pun mungkin bakal ada kegagalan-kegagalan berikutnya yang akan saya hadapi gitu. Sering kali, ini saya bicara pengalaman saya sendiri, setiap kali ada kegagalan itu akan ada kesuksesan yang tinggi banget gitu. Dan itu biasanya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian gagal, kalian menenangkan diri dengan berpikir, wah siap-siap nih, berarti di depan saya bakal ada kesuksesan besar yang menanti, seperti itu.
Mungkin itu aja. Kalau misalnya kalian pengen ke Amerika Serikat atau pengen tanya-tanya, bisa tanya ke saya langsung, karena kalau misalnya saya paparkan di sini satu persatu nggak mungkin cukup ya. Jadinya mungkin sedikit aja. Kalau ke Amerika Serikat itu ada 3 cara yang saya tahu ya. Pertama, beasiswa Fulbright, itu beasiswa pemerintahan Amerika Serikat. Yang kedua, LPDP itu beasiswa pemerintahan Indonesia. Dan yang ketiga, beasiswa kampusnya sendiri. Jadi kalau beasiswa kampusnya sendiri berarti harus kalian yang reaching out ke profesornya, terus nanti kalian yang submission, maksudnya kalian yang apply sendiri, dan itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari tiap-tiap beasiswanya gitu. Itu aja barangkali ya Bu Evi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini ya. Sudah selesai ya dari 5 pemateri hari ini ya, cukup luar biasa. Masih semangat? Masih ya, karena waktu yang akan memisahkan kita semuanya ya, makanya hari ini untuk pagi ini saya tutup, tidak ada pertanyaan ya. Yang jelas saya yakin adik-adik semuanya sangat termotivasi ya atas kelima dari pembicara hari ini. Yang pertama tadi, yang penting adalah you are what you think. Ingat ya apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, you are what you think. Jadi Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau sekarang pikirannya itu Pajero, pasti nanti dapatnya Pajero ya kan. Tapi kalau sekarang nanti pikirannya itu akan itu seperti itu. Terus selanjutnya tadi juga dari Bu Harta juga menyampaikan, tekuni apa yang kalian sukai. Tekuni. Kalau sekarang belum suka, belajar, karena lama-lama akan suka kan, seperti itu. Karena beliau kupu-kupu ya, bukan kuliah pulang, kuliah perpus. Coba segala sesuatu yang baik itu perlu dicoba ya kan, seperti itu. Terus selanjutnya tadi dari Pak Fajri juga, carilah tiga apa tadi, ilmu, pengalaman, dan juga jaringan, karena dari ketiga itu akan saling berkedangkunan. Yang pertama ilmu tadi ya, jelas kalau kita kesini itu mencari ilmu, mencari pengalaman, dan juga jaringan. Jangan sampai nanti cuek-cuekan, akhirnya satu prodi nggak kenal, satu fakultas lagi ya. Terus terakhir tadi Ibu Dini, jangan takut untuk sukses ya, jangan takut untuk sukses, dan menuju kesuksesan itu bermula dari kegagalan. Jadi kalau gagal sekali jangan menyerah, karena itulah cobaan dalam perkuliahan. Jadi semuanya itu harus lebih coba 1, coba 2. Jadi jangan yang tadi ya, jangan kuliah pulang, tapi kalau bisa kuliah perpus, atau yang disampaikan Pak Agung, kura-kura kuliah rapat, kura kalau nggak salah tadi ya. Oke, baik. Terakhir saya tutup dengan pantun. Ke Bandung berada di Jalan Pantura, kota termohon letaknya dekat Minahasa. Cakep. Selamat datang para mahasiswa, calon-calon muda pemimpin bangsa. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya tutup, yel-yelnya tadi masih ingat? Masih. Oke, Visipal. Wow, keren. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu moderator dan narasumber. Kita boleh foto sambil ngasih sertifikat. Astagfirullah, di sini ya. Oke, maaf. Moderator. Piagam diserahkan oleh PLT Dekan dan didampingi Ibu Fitri. Ke
moderator. Ke moderator. Ini Evi Zubaida. Zubaida. Moderator kan? Ya, moderator dulu. Panggil. Pak Kasmantunya sini Pak, di sini Pak. Pertama, Ibu moderator Dr. Evi Zubaidah SOSI MPA. Yang ngasih Bu Pit. Ya, oke. Oh iya Pak. Oke, selanjutnya Bapak Al-Fajri. Bapak ini, Pak Dekan. Pak Dekan. Ini. Pak Agung. Oke. Selanjutnya Pak Agung. Selanjutnya Bu Arta. Oh, Bu Dini. Oke, terima kasih ini. Udah. Apa lagi? Arta. Habis. Apa namanya video? Oh, ada dokumentasi. Nah, di kamar mandi. Oh, ada di sini. Oh, ada di sini. Foto bareng. Foto-foto. Foto mana dokumentasi? Dia ke kamar mandi, cuma nggak tahu kamar mandi yang mana. Bang Ai. Fotonya menghadap ke sini, Pak. Nggak apa-apa, foto dulu Pak, nanti kalau apa baru ke atas. Bang Ai. Pak Rizky ini kan? Sudah di semua kan? Pak ini peserta berdiri Pak. Diri nggak? Pak, masuk nggak Pak? Masuk nggak Pak? Masuk. Saya nggak masuk Pak. Oke, berikan tepuk tangan dong untuk narasumber yang hebat kita ini.